Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Pagi ini kembali akan membahas Alkitab yang dimana program kita Through the Bible dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita sampai di Injil Lukas pasal yang ke-20 ya. Injil Lukas pasal yang ke-20. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, mohon pimpinanmu agar kami di dalam membahas firman-Mu, sungguh-sungguh Tuhan, Engkau memberkati pikiran kami, memberkati akal budi yang Engkau berikan pada kami, dan terutama hati kami di dalam sikap kami terhadap firman-Mu Tuhan. Kami bisa menyambut, kami bisa dengan penuh sukacita menerimanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita segera akan membaca Injil Lukas pasal 20 dari ayat 1 sampai ayat 19. Pak Alki Tombuku akan membantu membacanya. Silakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakan kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih." Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia ke keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Iya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat perikop dari ayat 1 hingga dengan ayat 8 adalah mereka mempersoalkan tentang kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya curiosity itu tidak salah, ya. Artinya rasa ingin tahu itu tidak salah. Malah rasa ingin tahulah yang seringkali menuntun orang sampai kepada kebenaran, yaitu rasa ingin tahu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi tentu dengan sikap yang baik, dengan sikap yang ingin mencari kebenaran. Nah,
Ini orang-orang mereka datang kepada Tuhan Yesus, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini dan tua-tua ke situ. Ini sebenarnya mereka ini posisi mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa yang mewakili bangsa Yahudi. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa sikap dari pemimpin bangsa Yahudi pada waktu itu terhadap Yesus Kristus, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka kemukakan kepada Yesus itu dapat mewakili konsep dari seluruh bangsa itu. Walaupun rakyat jelata mereka happy-happy saja, mereka boleh dikatakan dengan senang hati karena mereka melihat mujizat, karena mereka orang-orang mereka yang sakit disembuhkan dan mereka bisa makan roti gratis dan lain sebagainya. Ya, mereka happy-happy saja. Namun di level atas, di kalangan pemimpin mereka, yaitu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, serta tua-tua katanya. Ya, ini yang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, karena katanya Yesus Kristus mengajar terus di Bait Allah. Dia tidak takut sama mereka karena jikalau waktunya belum tiba, memang mereka tidak mungkin bisa menjamahnya. Jadi dia mengajar terus. Sementara dia mengajar terus itulah para imam-imam mungkin mendengar terang-terangan atau curi-curi mendengar, dan akhirnya mereka melontarkan pertanyaan. Katanya, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Ini lucu sekali, saudara. Ya, lucu sekali pendengar, karena begini. Di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 itu dinubuatkan bahwa kalau Mesias datang, dia akan melakukan mujizat. Nah, bagi orang-orang yang cinta kebenaran, bagi orang-orang yang hatinya baik seperti Yohanes Pembaptis misalnya contohnya, ketika dia ingin tahu apakah Yesus Kristus ini betul-betul Mesias atau dia harus menunggu yang lain lagi gitu, dia cukup mengutus muridnya untuk bertanya, dan kemudian muridnya sampai kepada Tuhan Yesus bertanya, dan Yesus hanya perlu kasih tahu kepada mereka bahwa sampaikan kepada Yohanes bahwa orang buta sudah melihat, orang timpang, orang lumpuh sudah berjalan, dan orang mati dibangkitkan. Nah, mereka sampaikan kepada Yohanes. Yohanes langsung tahu bahwa betul dialah Mesias, dialah juru selamat, dialah Allah yang melawat umatnya. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, namun orang-orang yang tipe imam-imam dan tua-tua Yahudi ini bukan ada pada zaman itu, bahkan sampai pada zaman sekarang, sampai pada zaman sekarang, yaitu mereka melakukan approach terhadap firman Tuhan dengan hati yang negatif gitu. Mereka sepertinya pintar, sepertinya terpelajar, tetapi mereka bukan mencari kebenaran. Mereka bukan menyelidiki untuk mengetahui apakah ini benar atau tidak. Padahal kedatangan Yesus Kristus telah ulang-ulang disebut itu adalah Allah melawat umatnya. Nah, namun masih ada kelompok yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu Allah. Bayangkan, mereka tidak mau terima gitu. Nah, mereka tidak berusaha untuk menyelidiki Alkitab. Padahal di dalam Alkitab jelas sekali menulis. Nah, kalau kita tanya kepada mereka, bolehkah menyembah manusia? Oh, tidak boleh, tentu Kalau gitu, siapakah yang patut disembah oleh manusia? Apa bunyi hukum Taurat yang pertama? Jangan padamu ada ilah lain. Jangan menyembah kepada sesuatu apapun selain Allah. Nah, kita baca di dalam Alkitab, berapa kali Tuhan Yesus membiarkan murid-muridnya menyembah kepadanya. Dan bahkan ada yang tidak menyembah kepadanya. Ia bahkan berkata, segala kuasa di langit dan di bumi telah diserahkan padaku. Jadi dia adalah Allah. Tetapi masih ada banyak kelompok yang tidak mau percaya bahwa Yesus itu Allah. Dan mereka hanya mau percaya dia adalah ciptaan pertama lah, dia adalah nabi lah, dan lain sebagainya. Mereka sama keras kepalanya dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam pada waktu itu. Dan mereka bertanya kepada Yesus, dengan kuasa apakah kamu melakukan semua itu?
bukan dengan maksud ingin mencari kebenaran, tetapi mereka sebenarnya hanya dikarenakan oleh iri hati, dikarenakan karena mereka merasa bahwa gimana sih ya, kita kenal kok ibunya siapa, bapaknya siapa, dan siapa. Masa dia adalah Allah? Ya jelas mereka jauh lebih sulit lagi untuk menerima itu. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Tuhan Yesus memberi jawab kepada mereka dengan malah bertanya. Katanya, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus sengaja di sini untuk mengaitkan pelayanannya dengan pelayanan Yohanes Pembaptis, bahwa pelayanannya dengan pelayanan Yohanes Pembaptis itu satu paket gitu. Jadi kalau mereka tidak menerima pelayanan Yohanes Pembaptis, mereka tidak akan menerima pelayanannya dia. Jikalau mereka menerima pelayanan Yohanes Pembaptis, seharusnya mereka menerima pelayanannya. Jadi pelayanan Tuhan Yesus dengan Yohanes Pembaptis adalah satu paket. Oleh sebab itu, doktrin gereja, eklesiologia yang benar itu harus menyimpulkan bahwa gereja dimulai sejak Yohanes Pembaptis. Karena pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan satu paket dengan Tuhan Yesus. Dan semua rasul itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi bahkan yang mau jadi rasul untuk menggantikan Yudas, yaitu si Matias, dikatakan dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan ikut rombongan sejak saat itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus bilang orang-orang ini ditanya demikian, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia. Nah, akhirnya mereka berunding mereka sendiri. Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, nah seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Jadi sekarang mereka bukan mau memutuskan kebenaran. Sekarang mereka mau mencari aman. Mereka mau berunding untuk sesuatu yang pokoknya tidak mau dirugikan sedikit pun. Lihatlah pendengar sekalian, orang-orang yang mencari keuntungan dalam segala hal, bahkan dalam perkara rohani pun mereka tetap mau mencari keuntungan. Nah, zaman sekarang juga penuh dengan orang-orang yang demikian. Orang-orang yang mencari keuntungan materi dengan nama Yesus Kristus dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di sini mereka berunding wah, kita bisa rugi ini. Kalau kita mengaku demikian, kalau kita mengaku Yohanes punya pelayanan itu dari sorga, maka dia pasti tanya, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Nah, saya punya pelayanan satu paket dengan itu. Dan tetapi jikalau kita bilang dari manusia, kita bisa dilempari batu oleh orang banyak yang sedang menyaksikan ini soal jawab itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat akhirnya mereka bilang apa? Tidak tahu katanya Mereka tidak tahu katanya dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi Tuhan tahu bahwa hati mereka bukan mau mencari kebenaran. Mereka bertanya bukan untuk kebenaran. Mereka bertanya untuk kepuasan hati mereka. Nah, banyak orang datang kepada Tuhan dengan sikap yang demikian. Banyak orang juga mempelajari Alkitab dengan sikap yang demikian. Mereka bukan mau mencari kebenaran, mereka mencari kesenangan hati mereka. Yang demikian tentu tidak akan mendapatkan jawaban kebenaran. Karena yang dicari memang bukan kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat perikop berikut ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, pada ayat yang ke-9 sampai ayat 19 ini, Tuhan Yesus katanya, setelah bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala itu, kemudian dia menceritakan satu perumpamaan. Ini perumpamaan seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap ke penggarap, lalu pergi ke negeri
lain, untuk waktu yang agak lama. Nah, kebun anggur ini, kebun anggur Tuhan, itu sebenarnya adalah yang di dalam Alkitab disebut tiang penopang dan dasar kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak mungkin bisa masuk sorga. Mengapa? Karena sorga tempat yang maha kudus. Tidak ada dosa sekecil apapun juga yang boleh masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena sorga tempat yang maha kudus. Tidak ada orang berdosa yang bisa hidup bersama Allah karena Allah maha kudus. Jadi dosa harus diselesaikan. Nah, dosa harus diselesaikan dengan apa? Dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal, ibadah, dan segala macam usaha manusia. Dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Ini adalah statement Alkitab yang tegas. Upah dosa ialah maut. Jadi dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, yaitu penghukuman mati, hukum maut. Nah, karena manusia jatuh dalam dosa, berarti manusia harus dihukum. Tetapi karena Allah mengasihi manusia, Allah menjanjikan untuk mengirim juru selamat. Jadi juru selamat dijanjikan. Nah, sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik. Ibadah yang mengingatkan manusia pada janji itu sampai sang juru selamatnya tiba. Yaitu ambillah seekor domba dan taruh di atas mezbah, kemudian domba itu disembelih. Nah, inilah ibadah simbolik yang mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat, dan juru selamat itu akan menanggung hukuman dosa manusia. Dan akhirnya anak domba Allah, Yesus Kristus, datang dan disalibkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebelum dia datang, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik, yaitu ambil domba, taruh di atas mezbah, dan domba itu disembelih. Nah, dari zaman kejatuhan manusia ke dalam dosa, yaitu zaman Adam dan Hawa, sampai hukum Taurat diturunkan, maka ayat diangkat oleh Tuhan untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, sekaligus juga menjabat sebagai imam. Jadi ayat punya posisi pada masa itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya dialah pokok kebenaran itu, dialah yang menggait kebenaran itu, dialah yang menjaganya. Nah, sampai kapankah? Sampai hukum Taurat diturunkan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketika hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai dan diangkatlah keimamatan Harun, Harun diangkat sebagai imam, maka ayat tidak lagi berfungsi sebagai imam. Dan kemudian tiang penopang dan dasar kebenaran pun digeser dari ayah ke bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi akhirnya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, atau disebut di sini sebagai penggarap kebun anggur. Jadi kebun anggur Allah digarap sekarang, tadinya oleh ayah, sekarang digarap oleh bangsa Yahudi. Nah, bangsa Yahudi ini akan menggarapnya sampai kapan? Ya, sampai Yohanes Pembaptis muncul, kata Injil Lukas pasal 16 ayat 16 dan Injil Matius pasal 11 ayat 13. Jadi sampai Yohanes Pembaptis muncul menunjuk kepada sang juru selamat anak domba Allah, maka ibadah simbolik perjanjian lama selesai. Ibadah simbolik digantikan dengan ibadah hakikat, yaitu ibadah yang menyembah dengan hati. Nah, di zaman ibadah simbolik, kesucian yang ditekankan adalah kesucian yang bersifat simbol, yaitu kesucian yang jasmania, dan ibadahnya bersifat ritual simbolik. Tetapi setelah Tuhan Yesus datang, maka sekarang kita masuk ke dalam masa ibadah hakikat, yaitu ibadah di dalam roh dan kebenaran. Kesucian yang ditekankan pada zaman sekarang ini adalah kesucian hati, kesucian rohani, bukan lagi kesucian badan atau kesucian jasmani, tetapi kesucian rohani. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah pada masa dari hukum Taurat diturunkan sampai Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Tuhan Yesus, itu adalah masa ibadah simbolik di mana bangsa Yahudi sebagai penjaga ibadah itu, atau disebut sebagai penggarap kebun anggur di situ. Nah,
Tuhan Yesus mengumpamakannya, Allah pernah menyerahkan kepada bangsa Yahudi sebagai penggarap kebun anggur, tetapi kemudian dia mau menuntut hasilnya. Dia kirimlah hambanya, dia kirim nabi, tetapi satu persatu nabi dibunuh sama mereka. Ya, tercatat di dalam Alkitab bahkan satu persatu nabi dibunuh oleh mereka. Bahkan utusan khusus, Yohanes Pembaptis, utusan khusus itu pun dibunuh, dipenggal kepalanya oleh Herodes, yaitu raja bangsa Yahudi. Nah, raja bangsa Yahudi adalah yang bertanggung jawab untuk menjaga ibadah simbolik itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Akhirnya ya, setelah nabi satu persatu dibunuh, nah kata pemilik kebun anggur Allah ya bahwa nah sekarang saya kirim anak saya yang saya kasihi. Ya, mungkin mereka akan segan kepadanya, tetapi ketika anaknya datang, mereka bilang, ini ahli warisnya, ayo kita bunuh dia. Dan habis dibunuh dia, nanti kebun anggur akan jatuh ke tangan kita. Ini pikiran orang bodoh. Ini pikiran orang bodoh. Ya mana mungkin ya toh. Nanti ya Tuhan yang punya kebun anggur itu akan datang bawa pasukan ya, dan akan habiskan mereka. Jadi pikiran orang bodoh itu sangat sederhana. Dia pikir ini hambanya sudah dibunuh satu-satu. Sekarang dia suruh anaknya datang, anak tunggalnya. Ya kita sembeli dia, nanti kebun anggur bisa jadi milik kita. Oh no. Tidak mungkin demikian. Nah, katanya ya, akhirnya lalu ia melemparkan dia ke anggur itu dan membunuhnya. Lalu apa yang diperbuat oleh Tuhan yang punya kebun anggur itu? Dia datang katanya, dia akan membinasakan mereka ya. Katanya membinasakan mereka. Terus katanya mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Ya, bagaimana sekali-kali jangan? Mereka membunuh anak tunggalnya, maka ya pastilah mereka akan diurus oleh pemilik kebun anggur itu. Dan Tuhan Yesus berkata, tidakkah kalian mendengar bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Tuhan Yesus Kristus adalah batu penjuru dan rasul-rasul dan nabi-nabi adalah fondasi. Itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 19-20 dikatakan. Ya, para rasul dan para nabi adalah fondasi jemaat. Dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru adalah fondasi jemaat. Dan Yesus Kristus adalah batu penjuru. Nah, barang siapa katanya jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang ini betapa kasih karunia Tuhan besar sekali. Nah, ketika Tuhan Yesus dibunuh, dan di sini kan dikatakan, lalu ya, itu dia akan menyerahkan kebun anggur itu kepada orang lain. Nah, zaman sekarang ketahuilah, bangsa Yahudi bukan lagi penggarap kebun anggur itu, tetapi sekarang diserahkan kepada jemaat lokal. Jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dengar baik-baik, sekarang bangsa Yahudi bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran. Keimamatan Harun juga dicabut ya, dan sekarang diserahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus hari ini, dia adalah imamat yang rajani. Jadi kita semua adalah imam atas diri kita sendiri. Sekali lagi, kita adalah imam atas diri kita sendiri. Jadi keimamatan Harun di stop, dan bangsa Yahudi bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran, melainkan gereja lokal lah tiang penopang dan dasar kebenaran. Sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat 15 berkata demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita harus tahu persis sekarang ini bahwa bangsa Yahudi bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran, tetapi jemaat lokal lah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sekarang kita bukan lagi beribadah secara simbolik dan jasmania, tetapi kita beribadah secara hakikat dan rohania. Dan ibadah yang dengan hati itu tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada tempat, tidak terikat pada cara. Karena kita beribadah bukan dengan badan, melainkan kita beribadah dengan hati. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali ke Lukas pasal 20 yang sedang kita bahas ini. Nah, kita lihat bahwa sejak Tuhan Yesus datang, ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis, maka berhentilah masa ibadah simbolik. Berhentilah masa ibadah kita menyembah dengan badan kita.
secara jasmani. Kita masuk ke masa beribadah secara rohani, secara hakikat. Dan kita sekarang ini adalah penggarap kebun anggur. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jemaat lokal, setiap anggota jemaat adalah penggarap kebun anggur dari Allah. Baiklah kita didapati oleh Tuhan setia dan memberikan hasil, dan kita adalah hamba yang baik, sehingga kita akan menerima upah kita, dan kita akan sungguh-sungguh menerima kasih karunia dari Tuhan. Oke pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang kita akan membaca dari ayat 20 sampai 47, sampai ayat terakhir dari pasal 20 ini. Nah, silakan Pak Alkitab Buku membantu kita membacanya. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-ngamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan banyak orang. Mereka heran akan jawabnya itu, dan mereka diam. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat-tempat di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat perikop dari ayat 20 hingga ayat 26. Ayat 20 hingga 26 di mana di situ dikatakan bahwa para ahli Taurat yang melihat dia tiap hari mengajar di bait Allah, mereka mungkin iri melihat pengikutnya makin banyak,
dan mereka mulai mengamat-amatinya untuk mencari apakah ada hal-hal yang salah yang mereka bisa ajukan tuntutan mati ke wali negeri. Nah, bangsa Yahudi tidak boleh menghukum orang mati. Hanya wali negeri itu artinya gubernur yang ditempatkan oleh pemerintah Roma yang sedang menjajah semua wilayah. Jadi wali negeri inilah yang berhak untuk menjatuhkan wewenang atau menjatuhkan hukuman mati. Dialah yang berwenang. Itulah sebab ketika Tuhan Yesus dituntut, dia dibawa menghadap ke Pilatus. Pada waktu itu Pilatus sebagai wali negeri. Nah, akhirnya orang-orang yang mereka utus untuk berlagak seperti orang jujur katanya, tetapi ini orang adalah dengan maksud atau dengan akal bulus, dengan segala tipu muslihat, mereka mengajukan pertanyaan. Katanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka." Kata tidak mencari muka ini mereka mau menjebaknya supaya dia sikat pemerintah penjajah itu, yaitu Romawi. Dan kalau dia melakukan itu, nah mereka malah akan berbalik menangkap dia dan akan diserahkan kepada gubernur, yaitu Pilatus pada waktu itu. Jadi katanya, engkau tidak mencari muka. Ya memang Tuhan tidak mencari muka, ya, melainkan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Lalu mereka tanya, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, boleh nggak bayar pajak kepada kaisar? Jadi kalau dia bilang bayar pajak kepada kaisar, ya harus itu. Nah, Tuhan Yesus akan dikatakan atau pengikut-pengikutnya yang lain akan semuanya akan berkata bahwa rupanya dia itu antek-antek dari pemerintah penjajah ini ya. Rupanya dia dikirim untuk mengeruk uang rakyat di sini supaya semuanya disuruhnya bayar pajak semuanya gitu. Tapi kalau dia bilang tidak boleh, ya, tidak perlu bayar pajak kepada kaisar gitu. Nah, mereka akan bilang ditangkap dia dan serahkan kepada itu gubernur Pilatus pada waktu itu, dan akan berkata bahwa dia telah menghasut orang untuk tidak membayar pajak. Wah, akan repot sekali, dia bisa dijatuhin hukuman mati. Tetapi Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang penuh hikmat, dia adalah yang menciptakan akal budi kita, dan dia berkata, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ya ada padanya. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wah, jadi ini solusi yang satu-satunya yang benar, ya. Bahwa kita hidup di muka bumi ini, kita ada pemerintah dan pemerintah perlu pembiayaan. Oleh sebab itulah setiap warga negara harus bayar pajak. Wah, kita bayar pajak setiap kali kita beli barang sekarang ini di supermarket di mana-mana dikenain pajak, ya, PPN sekian ya. Jadi dikenain pajak. Masih ada banyak pajak yang lain-lain lagi, ya. Pajak pendapatan, pajak bumi, bangunan dan sebagainya, banyak pajak, ya. Nah, pajak ini diserahkan kepada pemerintah. Pemerintah seharusnya memakai ini secara tepat. Ya, dan yang paling utama yang harus diperhatikan oleh satu pemerintah di muka bumi ini adalah keamanan dan keadilan rakyatnya. Itu nomor satu, ya, itu nomor satu. Jadi, nah, sebenarnya polisi lah yang harus digaji, ya, digaji yang cukup, yang bisa memungkinkan mereka hidup dengan enak begitu. Polisi harus digaji, jaksa, hakim. Nah, sebenarnya 3 komponen ini, yaitu polisi, jaksa, hakim, ya, ini harus digaji dengan baik, ya, karena mereka ini penegak hukum. Jangan sampai mereka itu menjadi pelanggar hukum yang, ya, bahkan mereka menjadi ini, ya, orang yang menyimpangkan hukum. Nah, itu kacau, ya. Kalau negara demikian kacau. Jadi Tuhan mau supaya ada negara di muka bumi ini, dan yang paling penting itu adalah masalah penegakan hukum dalam sebuah negara. Tahukah pendengar sekalian, ketika Allah membangun bangsa Yahudi keluar dari Mesir, kemudian sampai di Gunung Sinai, hukum Taurat diturunkan dan lain sebagainya, dan kemudian mereka masuk ke dalam
tanah Kanaan. Selama kurang lebih 400 tahun mereka tidak punya raja. 400 tahun kurang lebih mereka hanya punya hakim. Nah, itulah zamannya hakim-hakim. Jadi pada zamannya hakim-hakim mereka hanya punya hakim, tidak punya raja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang paling penting komponen dari sebuah bangsa itu adalah ini, ya, adalah penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Sebenarnya komponen yang lain-lain itu tidak diperlukan, ya. Itu tidak artinya tidak seperlu ini komponen penegak hukum ini. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu belajar dari Alkitab cara bernegara yang benar, yang baik. Dan jikalau sebuah negara tidak menegakkan hukum dengan benar dan bahkan menegakkan hukum secara diskriminatif terhadap suku tertentu, orang tertentu, ya, diperas dan hukum tidak ditegakkan, di mata Tuhan negara itu gagal, ya. Negara itu akan dikutuk oleh Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihat, Tuhan mengajarkan kita untuk membayar pajak. Kita harus menjadi rakyat yang baik untuk membayar pajak. Tetapi tidak boleh lupa juga di sini dikatakan, kembalikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Nah, apa yang menjadi hak Allah itu, ya? Apa yang kita harus kembalikan, ya? Nah, berikan kepada Allah, katanya, yang wajib kamu berikan kepada Allah, yaitu apa? Persepuluhan. Sebagai orang Kristen, ya, yang sudah lahir baru, kita tahu bahwa Tuhan mau kita berikan persepuluhan. Di sini menyiratkan bahwa Tuhan menganggap ada kewajiban yang perlu diberikan kepada Allah, yang bukan bersifat persembahan sukarela, tetapi yang wajib, ya, katanya di sini, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib diberikan kepada Allah? Ya, persepuluhan. Kalau yang hari Minggu itu persembahan, itu sukarela, ya. Tetapi yang persepuluhan itu wajib, gitu, ya. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkaranya di depan, ya, dalam perkataannya di depan orang banyak. Dan mereka heran dengan jawabnya. Kok sedemikian tepatnya? Kok dia tidak sampai bisa terjebak? Dan dia bisa membedakan kewajiban rakyat terhadap negaranya dan kewajiban rakyat atau kewajiban umat dengan Tuhannya. Dan dapat membedakan itu. Jadi, sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban terhadap negara di mana kita adalah rakyatnya. Dan sebagai umat Tuhan, sebagai anggota jemaat, kita punya kewajiban sebagai anggota jemaat. Karena jemaat pada masa sekarang ini adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, satu periode waktu dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan, ayah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan dari hukum Taurat diturunkan hingga Yohanes Pembaptis muncul, bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sekarang dari Tuhan Yesus, dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, jemaat lokal adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seberapa kuatkah tiang penopang dan dasar kebenaran pada zaman sekarang ini yang adalah jemaat lokal? Itu sangat tergantung kepada anggotanya. Seberapa loyal mereka, seberapa setia, seberapa teguh iman mereka, itu yang akan menentukan seberapa teguhnya tiang penopang dan dasar kebenaran ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh kita perlu memahami hal ini dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu anggota jemaat harus kuat dan mereka harus melakukan kewajiban mereka di hadapan Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat sekarang perikop dari ayat 27 sampai ayat 40. Di mana orang Saduki itu dari bahasa Ibrani Shadek. Shadek itu artinya bijak, gitu. Jadi, sepertinya mereka orang bijak, tapi ternyata nggak bijak-bijak juga, gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini kelompok Saduki ini adalah kelompok orang yang tidak percaya ada kebangkitan. Jadi karena mereka tidak percaya ada kebangkitan, maka sekarang mereka sebenarnya bertanya sambil mau olok-olok tentang masalah kebangkitan. Maksudnya gini, kalau ada kebangkitan ini gimana ini, coba, ya.
Yaitu kalau ada satu orang sebagaimana diperintahkan oleh Musa, dia mempunyai seorang istri, kemudian dia mati, Musa bilang saudaranya harus menikah dengan istrinya untuk membangkitkan keturunan baginya. Nah, ini aturan dari bangsa Yahudi sementara mereka menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Mengapa? Karena mereka tiap-tiap orang harus punya keturunan dan keturunan itu akan mewarisi tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi kalau seseorang tidak meninggalkan anak, maka tanahnya nanti akan lari jadi milik siapa? Jadi tanah pusakanya itu tidak punya orang lagi. Nah, kasusnya seperti Ruth di mana suaminya mertuanya kita tahu mertuanya meninggal, suaminya meninggal, dan tanahnya ini tidak ada yang jadi tuan nanti, tanah pusaka mereka. Akhirnya dia minta perlindungan Boas. Akhirnya maksudnya Boas memberikan keturunan kepadanya yang akan mewarisi tanah itu. Nah, itu aturannya. Jadi orang Saduki ini tanya sama Tuhan Yesus begini katanya. Ada orang 7 bersaudara, punya istri. Nah, yang pertama meninggal terus sampai 7-nya meninggal. Nanti katanya setelah kebangkitan ini dia istrinya siapa katanya? Menjadi suami siapa pada hari kebangkitan. Nah, mereka bertanya ini sambil olok-olok Tuhan Yesus. Maksudnya kalau ada kebangkitan, nah nanti sesudah kebangkitan ini dia ini istri siapa? Gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jawab Yesus kepadanya bahwa orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Ini urusan kawin mawin ini adalah urusan di dunia sekarang ini urusan dunia ini. Nanti setelah kebangkitan kita nggak kawin lagi gitu. Dan di sana tidak ada masalah suami istri. Di sana juga tidak ada jenjang kakek nenek dan lain sebagainya, tidak ada. Ketika kita dibangkitkan, kita mengenal satu dengan yang lain. Oh iya, kita mengenal mereka. Tetapi kita tidak dalam posisi anak, cucu, kakek, nenek, segala macam, suami, istri, dan lain sebagainya. Tidak di dalam posisi itu lagi. Kita hidup seperti malaikat. Kita hidup di dalam kemuliaan. Nah, urusan kawin, urusan keluarga, segala macam itu adalah urusan di dunia ini. Oleh sebab itu seringkali masalah kecemburuan kemanusiaan kita itu kecemburuan sampai dibawa mati, sampai ada suami yang mau meninggal pesan-pesan sama istrinya, habis kalau saya mati jangan kawin lagi ya, atau istri yang pesan-pesan sama suaminya, habis saya mati kamu nggak boleh kawin lagi ya, awas ya dan lain sebagainya. No. Sebenarnya itu terlalu kemanusiaan karena urusan kawin keluarga itu adalah urusan di dunia sekarang ini. Nanti di sorga tidak ada lagi. Dan salah satu yang meninggal yang masuk sorga, di sana pun dia tidak ada kecemburuan lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini Tuhan Yesus mencela mereka Katanya orang di dunia ini kawin mawin hanya itu saja urusan mereka. Banyak orang hidup hanya untuk kawin melulu Jadi ini dunia jadi kacau balau karena terlalu banyak orang yang ini hidupnya untuk kawin saja. Karenanya, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dunia dan dalam kebangkitan dunia lain dan dalam kebangkitan artinya masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun kalau Tuhan bilang dunia lain dan kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan, telah mengenakan tubuh kebangkitan, bukan tubuh jasmani yang bisa kawin segala macam, bukan, tetapi tubuh kebangkitan. Nah, tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri itu. Tuhan berseru kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Apa maksudnya ini? Maksud Tuhan Yesus adalah Abraham bangkit dan Ishak akan bangkit dan Yakub akan bangkit. Mereka bukan mati terus. Jadi Allahnya Abraham itu Allahnya orang hidup. Allahnya Ishak itu Allahnya orang hidup. Allahnya Yakub juga Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Karena Abraham, Ishak dan Yakub akan bangkit
Ya, bangkit dari kematian. Ya, bukan Allah orang mati, kata, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup, ya, yang di hadapannya. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Ya, ahli Taurat jadi memihak dia kali ini karena mereka memang sengit juga sama orang Saduki. Karena orang Saduki itu bertentangan doktrin dengan mereka. Orang Saduki tidak percaya ada kebangkitan, sementara ahli-ahli Taurat percaya ada kebangkitan. Jadi mendengar jawabnya mereka datang bilang, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Wah, kali ini mereka memuji Tuhan. Luar biasa, ya. Lihatlah manusia, ya, kalau kepentingannya terpihaki, ya, maka dia langsung senang gitu. Nah, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Nah, kita lihat perikop ini. Tuhan Yesus sengaja kemudian berkata, nah, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias itu adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, yaitu Mazmur 110 di situ bilang, ya, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ya anaknya pula? Tuhan Yesus membuat mereka pikir gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana mungkin bahwa Yesus itu bukan Allah? Karena apa? Karena kalau dia bukan Allah, berarti dia manusia yang berdosa. Kalau dia manusia berdosa, dia tidak mungkin bisa jadi juru selamat. Dan ada banyak bagian Alkitab yang memberitahukan bahwa dia adalah Allah. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 jelas-jelas bahwa bilang dia adalah Allah. Dan pasal yang kemarin kita bahas, Lukas 19 ayat yang ke-44 bilang bahwa kedatangannya itu adalah Allah melawat umatnya. Dan banyak lagi di mana Tuhan Yesus, ya, di mana kita dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu adalah sederajat, ya. Bagaimanakah kalau Yesus itu hanya manusia, dia boleh disejajarkan di situ? Oh, banyak. Dia memiliki sifat-sifat Allah, dia memiliki nama-nama ilahi, dia disebut anak Allah yang maha tinggi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi cukup banyak orang yang akalnya itu kusut gitu. Saya katakan kusut karena apa? Karena dia tidak bisa memahami ini, tidak bisa sampai mengerti kebenaran ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian Tuhan Yesus menasehatkan kepada murid-muridnya supaya mereka waspadai ahli-ahli Taurat. Padahal sebelumnya ahli Taurat baru memujinya, ya, ahli Taurat itu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, ya, yang menelan rumah janda-janda katanya dengan doa yang panjang-panjang, ya, mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Menelan rumah janda-janda, suka pergi ke rumah janda. Saya katakan, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak patut bagi seorang pendeta untuk pergi ke rumah janda atau ke rumah yang wanita tanpa disertai oleh istrinya. Ini jaga baik-baik itu, ya. Dan sebagai laki-laki saya katakan, ya, jangan Anda pergi ke rumah janda, ya, sendirian itu, ya. Maka tidak berbuat apa-apapun, ya, namamu akan tercoreng, ya. Bawalah istrimu, bawalah orang lain, ya. Nah, para ahli Taurat ini, ya, mereka katanya mengelabui mata orang. Pergi ke rumah janda, doanya panjang-panjang, jadi lama di situ. Nggak tahu dia buat apa di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat ini, ya, doanya panjang-panjang. Pasal yang lalu dikatakan itu, ya, jangan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jangan doanya panjang-panjang gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang suka doanya panjang-panjang. Dan yang mengherankan saya, tahu nggak? Ada dulu pernah ada teman itu, mereka jalan-jalan pergi ke Korea, pulang ke sini katanya, wah, luar biasa mereka katanya. Mereka doa katanya, doa pendek 5 menit katanya. 5 menit pendek lu katanya, hebat. Mereka nggak baca Alkitab. Tuhan Yesus nggak suka doa yang panjang-panjang begitu, ya. Tuhan Yesus tidak suka doanya panjang-panjang, kata-katanya bertele-tele. Tuhan kuatkan, kencangkan, teguhkan, padahal itu sama itu, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak, ya. Prinsip kita adalah apa? Short
Pray in public, long pray in private. Ya, apalagi di hadapan publik, apalagi di hadapan jemaat. Doalah sesingkat mungkin. Jangan ini bertele-tele pakai kata yang muluk-muluk segala macam. Nah, waspadailah ahli Taurat, kata Tuhan Yesus. Waspadailah mereka. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Berdoa dengan setulus-tulusnya. Berdoa dengan ini hati kita dengan setulusnya. Ya, jadi dengan kata-kata yang bukan dibuat-buat, tetapi yang tepat. Kita tahu kata-kata yang kita ucapkan harus sesuai dengan maknanya. Jangan berdoa dengan bahasa yang kamu nggak ngerti gitu. Karena apa? Siapa tuh maki Tuhan? Ya, janganlah berdoa dengan bahasa yang kamu sendiri tidak mengerti. Ya, mau bilang itu bahasa apa kayak atau pokoknya jangan. Kita mau berdoa dengan bahasa yang kita mengerti, karena kita mau memuliakan Tuhan. Kita mau menyampaikan sesuatu yang kita mengerti, bukan yang kita tidak mengerti. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyinari hidup kami. Firman-Mu sungguh menuntun kami, Tuhan. Kiranya kami bisa makin hari makin setia kepadamu, menjadi orang Kristen yang penuh pengertian. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau Anda ingin melayani Tuhan bersama dengan saya, maka ajaklah teman yang lain untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan setiap pagi. Lakukanlah sesuatu bagi Tuhan, dan Anda tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Mungkin Anda mau menjelaskan Alkitab kepada seseorang, tetapi merasa memiliki keterbatasan. Anda hanya cukup kasih tahu akan program ini, maka Anda telah melayani Tuhan bersama dengan saya. Amin.